Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nur Syafiah, kelas 12 MIA 1, nomor absen 14. Yang belum kenal sebelumnya, halo, salam kenal. Jadi, di video kali ini, Dinda akan melakukan ujian praktikum kimia dengan tema penentuan sifat garam menggunakan indikator buatan atau dari laboratorium. Pertama, siapkan dulu alat dan bahannya. Untuk alatnya, ada plat tetes, ada pipet. Ini itu pipet, sebenarnya pipet skincare, tapi udah dicuci, jadi insya Allah udah aman ya. Selanjutnya ada kertas lakmus merah dan lakmus biru. Untuk bahannya akan digunakan 6 larutan. Pertama, larutan CH3COONA. Kedua ada larutan KCl. Ketiga AgNO3. Keempat Na2CO3. Kelima BaCl2. Dan yang terakhir Al2SO43. Selanjutnya kita akan melakukan praktikumnya. Pertama, pada plat tetes kita kasih label dulu dari A sampai F karena ada 6 larutan. Langkah selanjutnya kita beri kertas lakmus merah dan lakmus biru masing-masing satu ke setiap plat tetes. Dengan pipet tetes, kita tambahkan beberapa tetes larutan dan masukkan ke plat tetes sesuai dengan kodenya. Setelah diteteskan beberapa larutan ke masing-masing plat tetes, terjadi beberapa perubahan warna pada kertas lakmus. Kertas lakmus biru menjadi merah ataupun merah menjadi biru. Untuk larutan A atau CH3COONA, kertas lakmus biru sedikit berubah menjadi merah dan kertas merah sedikit berubah menjadi biru. Untuk larutan B atau KCl, kertas lakmus merah tetap berwarna merah dan kertas lakmus biru tetap berwarna biru. Selanjutnya, untuk larutan C atau AgNO3, kertas lakmus merah tetap berwarna merah, sedangkan kertas lakmus biru berubah menjadi warna biru keungu-unguan. Pada larutan D atau Na2CO3, kertas lakmus biru tetap berwarna biru, sedangkan kertas lakmus merah berubah menjadi biru. Selanjutnya, larutan E atau BaCl2 sama dengan larutan D, yaitu biru tetap biru, dan kertas lakmus merah berubah menjadi biru. Dan yang terakhir larutan F atau larutan Al2SO43, di mana kertas lakmus merah tetap berwarna merah dan kertas lakmus biru berubah menjadi warna merah. Dari praktikum yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa sifat larutan A itu basah, sifat larutan B itu netral, sifat larutan C itu asam, sifat larutan D itu basah, sifat larutan E itu basah, dan terakhir sifat larutan F itu asam. Selanjutnya analisis data. Dari data pengamatan dapat diketahui bahwa garam yang bersifat asam berdasarkan uji kertas lakmus yaitu larutan C atau AgNO3 dan larutan F atau Al2SO43. Garam yang bersifat basa berdasarkan uji kertas lakmus yaitu ada larutan A, larutan D, dan larutan E. Larutan A itu CH3COONA, larutan D itu Na2CO3, dan larutan E BaCl2. Dan garam yang bersifat netral berdasarkan uji kertas lakmus adalah larutan B atau KCl. Selanjutnya reaksi ionisasi pada larutan, di mana ionisasi itu terjadi karena ada penambahan atau pengurangan elektron pada atom. Reaksi hidrolisis larutan, di mana reaksi hidrolisis itu terjadi karena penambahan air pada suatu molekul untuk mengikat molekul lainnya. Untuk larutan A, CH3COONA menjadi Na+ ditambah dengan CH3COO-. Untuk reaksi hidrolisis larutan A, yang terhidrolisis hanya CH3COO, sedangkan Na tidak terhidrolisis. Larutan B yaitu KCl menjadi K+ ditambah Cl-. Untuk reaksi hidrolisis kedua, ternyata tidak ada yang terhidrolisis. Untuk larutan ketiga,
AgNO3 menjadi Ag+ ditambah dengan NO3-. Untuk larutan ketiga atau larutan C, yang terhidrolisis hanya atom Ag, sedangkan NO3 tidak terhidrolisis. Larutan keempat, Na2CO3 menjadi 2Na+ ditambah dengan CO3 2-. Selanjutnya larutan D, di mana yang terhidrolisis hanya CO3, sedangkan Na2 tidak terhidrolisis. Larutan E atau BaCl2 menjadi Ba2+ ditambah 2Cl-. Pada larutan E tidak ada yang terhidrolisis baik dari Ba ataupun Cl2. Untuk larutan F atau Al2SO43 menjadi 2Al3+ ditambah 3SO4 2-. Dan larutan F, larutan yang terakhir, di mana yang terhidrolisis hanya Al2 sedangkan SO4 tidak terhidrolisis. Kesimpulannya, indikator asam basa yang digunakan adalah indikator buatan. Garam yang bersifat asam antara lain AgNO3 dan Al2SO43. Garam yang bersifat basa antara lain CH3COONA, Na2CO3, dan BaCl2. Garam yang bersifat netral antara lain KCl. Jadi, apa yang dimaksud dengan hidrolisis? Hidrolisis merupakan proses di mana air digunakan untuk memutuskan ikatan pada suatu molekul. Sebutkan jenis-jenis garam berdasarkan penyusunnya. Garam yang tersusun atas asam kuat dan basa kuat itu merupakan garam yang tidak terhidrolisis dan bersifat netral. Garam yang tersusun atas basa kuat dan asam lemah itu terhidrolisis parsial atau setengah dan bersifat basah. Garam yang tersusun atas asam kuat dan basa lemah itu juga terhidrolisis parsial atau setengah dan biasa bersifat asam. Dan yang terakhir, garam yang tersusun atas asam lemah dan basa lemah itu terhidrolisis total dan biasanya bersifat tergantung dari Ka dan Kb-nya. Sekian dari saya, Dinda Nur Syafia. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.